Aku seorang wanita berumur 42 tahun bernama Rostina, biasa dipanggil Ros, dan suami 47 tahun bernama Erwan. Hanya punya satu anak berusia 20 tahun dan masih kuliah. Namanya Vino. Tentu nama-nama ini merupakan nama samaran. Saat cerita ini berlangsung pas malam tahun baru. Persisnya tahun baru ke 2021. Sudah hampir 4 tahun yang lalu. Tapi aku merasa baru saja kemarin. Sebuah kejadian yang aku alami dan aku nikmati dengan sepenuh hati. Seperti di tahun-tahun yang lalu, setiap malam tahun baru keluargaku dan keluarganya adik suaminya selalu ke puncak. Nginap semalam di sana. Menyaksikan gebiarnya kembang api kota Semarang dari 2454 mdpl. Sekitar pukul 14 WIB aku dan suamiku bertolak ke rumahnya Rizal. Itu nama adiknya suamiku. Karena rumah Rizal yang lumayan dekat dari puncak, tepatnya ada di daerah Bergas, ikut Kabupaten Semarang. Rizal itu baru berusia 30 tahun. Sudah menikah dan sudah punya anak satu tapi masih kecil. Aku berangkat hanya sama Mas Arwan, tentu Vino, karena sudah jati anak muda, punya acara sendiri sama teman-temannya dan gak ikut serta. Setelah menyiapkan segala sesuatunya, pada akhirnya kami bertolak ke rumah Rizal. Kami memang sengaja berangkat lebih awal, biar di rumah Rizal nanti kami masih punya waktu untuk istirahat, karena rumah kami ada di Magelang, lumayan jauh dari Bergas. Sekitar 2 jam kemudian, kami sudah sampai di rumah Rizal. Nampak Rizal dan istrinya yang bernama Ayu sambil menggendong anaknya keluar rumah untuk menyambut kami. Rizal dengan cekatan ikut membantu mengeluarkan barang-barang dari mobil. Hubungan kami memang akrab, karena antara Mas Erwan dan Rizal itu hanya 2 bersaudara saja. Biar jarang ketemu, tapi tiap saat selalu komunikasi via telepon. Langsung ke ruang makan, "Mbi, aku sudah masak banyak," kata Ayu setelah kami masuk ke rumahnya. "Emang kamu masak apa?" "Yuk," tanyaku, karena kebetulan perutku sudah minta diisi. "Tadi pagi hanya sarapan sedikit." "Mangut tongkol?" sahutnya. "Yuk, mumpung masih anget," imbuhnya sambil menggandeng tanganku. Sementara Mas Erwan dan Rizal malah duduk di ruang tamu dan ngobrol di situ. Melihat itu, aku langsung menghampiri suamiku dan menariknya untuk aku ajak makan. Suamiku pun mengikuti ajakanku. Rizal mengikuti juga menuju ruang makan. Akhirnya, kami berempat bersantap ria bersama. Setelah beres makan, Ayu mulai sibuk angkat piring ke kotor untuk dibawa ke dapur. "Aku bantu, yuk," kataku, sembari mengangkat piringku sendiri dan piring Mas Arwan. Kami menuju dapur untuk mencuci piring. "Udah Mbak Ros istirahat saja sana," kata Ayu, mungkin merasa sungkan. "Nggak apa-apa, udah bisa nyuci piring ini kok," timpalku. Kami pun mulai sibuk nyuci peralatan makan yang kotor. "Ya MB Ros," ucap Ayu pelan. "Iya," sahutku. "MB Ros tahu nggak? Ada jamu buat gituan," tanya Ayu bisik-bisik sambil melihat ke arah pintu dapur. Mungkin khawatir kalau ada orang yang masuk. "Jamu apa sih?" tanyaku yang sebenarnya aku sudah tahu tapi berlagak ngeles. "Jamu itu MB, yang buat tahan lama. Kamu ini ada-ada saja. Kalau untuk laki-laki ada, tapi untuk perempuan aku kurang tahu." "Emang kamu yang punya masalah?" jelasku dengan menyambung bertanya. "Iya MB, aku itu sampai kewalahan ngadepin Mas Rizal. Dia keluarnya sampai lama." Entah kenapa, mendengar omongan Ayu itu aku merasakan dadaku berdesir. "Ya itu normal. Rizal kan masih muda yuk," ujarku ngademin. "Masak sampai 2 jam lebih normal sih MB?" tanya Ayu lagi. "Oh masak sih, aku nggak percaya. Suamimu pakai jamu kali," sambungku bertanya. "Nggak MB. Setiap aku tanya dia bilang nggak pakai apa-apa. Coba browsing, pasti ada," kataku ngasih solusi. "Udah Mbak, tapi semua buat suami. Emang jamu itu dibuat khusus buat cowok," ucapku. Kami pun menghentikan pembicaraan tanpa menghasilkan sesuatu yang diinginkan Ayu. Karena pekerjaan nyuci piring sudah selesai, dan kami kembali menuju ke depan. Ikut nimbrung di ruang tengah, nampak Mas Arwan dan Rizal sudah terlibat obrolan yang hangat. Biasa omong kosong. Singkat cerita, selepas maghrib kami berangkat ke puncak semobil.
Kami langsung menuju sebuah penginapan yang 2 hari yang lalu sudah kami booking. Semula Rizal ngasih usulan untuk menyewa 1 kamar saja yang double pringbat. Tapi aku nggak mau. Tahu sendiri kan kalau di puncak ademnya minta ampun. Padahal aku nggak kuat kalau berada di hawa dingin tanpa suami. Pada akhirnya Mas Erwan ambil 2 kamar. Nah, mungkin sekitar pukul 1 WIB. Setelah kami menyaksikan meriahnya kembang api yang berterbangan di kota bawah sana, aku mulai nggak kuat berada di luar. Hawa luar biasa dingin, sampai tubuhku gemetaran kayak orang ketakutan. Akhirnya aku pun pamit masuk ke kamar. Aku tinggalkan suamiku yang sepertinya masih asyik ngobrol sama adiknya di balkon. Sementara Ayu sendiri sudah sedari jam 10 tadi masuk kamar. Maklum anaknya yang masih 3 tahun harus tidur lebih cepat. Sesampainya di dalam kamar aku langsung bersembunyi di balik kain selimut. Lumayan hangat dan nyaman. Tapi anehnya, pikiranku masih saja ingat sama omongan Ayu tadi di rumahnya. Sekuat apakah Rizal? Itu yang dari tadi terus saja mengusikku terus. Aku merasa heran juga. Kenapa aku kepikiran itu terus? Apa karena aku terpancing dan penasaran? Tapi buat apa penasaran? Pasti ini ada kaitannya dengan diri suamiku sendiri, yang keadaannya sangat bertolak sama adiknya. Maksudnya aku sering kecewa kalau sedang menjalankan kewajiban suami istri. Tapi selama ini aku pura-pura nggak ada masalah, jatim Mas Erwan nggak pernah tahu. Tapi setelah Ayu tanya masalah jamu tahan lama kok aku malah jatim mikirin Rizal terus. Waduh, ada apa dengan diriku ini? Apa mungkin aku ada hasrat sama Rizal? Penasaran dan mau nyobain? Jangan sampai itu terjadi. Rizal itu adik suamiku. Dia emang tampan. Akui lebih tampan dari Mas Erwan. Tapi nggak sepantasnya aku membayangkan yang nggak sama dirinya. Sudah sedari tadi Mas Erwan nyusul ke kamar. Sebenarnya dia sudah memberiku kode-kode untuk minta jatah. Tapi secara halus aku nolak. Alasannya dinginnya minta ampun. Aku nggak mau menyentuh air. Sekalipun air hangat, tetap saja setelah mandi akan kedinginan. Suamiku mau ngerti dan gak memaksakan diri. Padahal, jika boleh jujur aku sudah berbohong. Aku enggak mood. Ketika pikiranku lagi gak stabil maka semua hormon di dalam diriku seperti beku. Gak selera, gak mau ngapa-ngapin. Dan anehnya, aku gak bisa tidur. Aku gelisah di balik kain selimut. Padahal Mas Erwan sudah tidur pulas. Volume suara dengkurannya sudah full. Itu ciri khasnya. Aku malah bingung sendiri. Pikiran-pikiran yang gak jelas berseliweran di kepalaku. Dan anehnya, Rizal yang aku pikiran. Siam tenan iki. Aku merasa gak nyaman berada di kamar. Mungkin karena suara dengkuran suamiku yang sangat berisik. Akhirnya aku beranjak dari kasur dan keluar. Aku mau melihat keadaan di luar. Begitu aku buka pintu, wah, ternyata parah. Suasana gelap, kabut tebal turun menutupi semuanya. Tapi aku masih melanjutkan langkah kaki. Aku menuju ke balkon. Ternyata Rizal masih ada di situ. Duduk sendirian, sedang udut kebal-kebul kayak sepur. Sambil minum kopi, aku langsung nimbrung. Rizal nampak kaget. Dia langsung menawarkan aku duduk. Lalu entah basa-basi dia nawarin mau bikinin aku kopi. Aku mau saja. Asal jangan kopi hitam aku mau. Lalu dia berlalu menuju ruangan yang di sana terdapat prasarana minuman untuk pengunjung yang menginap. Tak lama berlalu, Rizal sudah datang lagi. Aku sampai kaget, cepat sekali. Lalu dia meletakkan segelas kopi ke meja di depanku. Dingin banget ya Mbie, katanya yang kutahu itu cuma basa-basi. Wong udah tahu menggigil gini kok masih ditanya. Sebenarnya antara aku dan Rizal itu masih suka canggung. Kalau duduk berdua gini masih suka kaku. Ya biasalah, mamanya juga ipar. Sesaat diam, terjadi sesuatu pada diriku. Ingatanku tentang omongan Ayu datang lagi. Itu yang bikin aku jati bingung. Sebenarnya ada apa sih dengan diriku? Tapi jujur, untuk saat ini, aku merasa tertarik pada diri Rizal. Adik iparku itu kelihatan tampan sekali. Apalagi dengan keadaan dirinya kedinginan begitu. Sebenarnya ada sesuatu yang hangat di balik itu. Dan sungguh di luar dugaan. Tanpa ngomong apapun, dia menggeser dirinya lebih dekat ke diriku sambil ngomong dan cengar-cengir. Maaf MB, dingin banget. Nggak apa-apa,
Kadang keadaan darurat bisa mewajarkan suatu tindakan yang ekstrim, sahutku sambil tersenyum lebar. Padahal sejatinya aku deg-degan, dia nempel pel. Aku malah jati panik, bukan karena takut, tapi bingung mau mulai dari mana. Padahal demi apapun yang ada di bumi ini, aku sudah persis kayak seekor kucing yang meong-meong. Sebenarnya Rizal ini sekedar mau begitu saja karena mau mengusir dingin atau ada niat untuk melanjutkan aksinya. Tapi ternyata dia mau melanjutkan aksinya. Tangannya meraih jemariku dan menggenggamnya. Jemari kami saling menyatu satu sama lain. Dan itu ternyata mampu membuat hawa dingin jati berkurang. Walau cuma sedikit. Kalau Mas Arwan bangun gimana Mbie? Bisik Rizal di kupingku. Dekat sekali sampai aku perindingan. Kakakmu kalau udah tidur ya susah bangun. Cuma ada satu cara buat bangunin dia. Sahutku, apa? Diajak pleku-pleku. Masak sih? Rizal nggak percaya. Sahutku sambil tersenyum lebar. Padahal sejatinya aku deg-degan. Dia nempel pel. Aku malah jati panik. Bukan karena takut, tapi bingung mau mulai dari mana. Padahal demi apapun yang ada di bumi ini, aku sudah persis kayak seekor kucing yang meong-meong. Sebenarnya Rizal ini sekedar mau begitu saja karena mau mengusir dingin atau ada niat untuk melanjutkan aksinya. Tapi ternyata dia mau melanjutkan aksinya. Tangannya meraih jemariku dan menggenggamnya. Jemari kami saling menyatu satu sama lain. Dan itu ternyata mampu membuat hawa dingin jati berkurang. Walau cuma sedikit. Kalau Mas Arwan bangun gimana Mbie? Bisik Rizal di kupingku. Dekat sekali sampai aku perindingan. Kakakmu kalau udah tidur ya susah bangun. Cuma ada satu cara buat bangunin dia. Sahutku, apa? Diajak pleku-pleku. Masak sih? Rizal nggak percaya. Sahutku sambil tersenyum lebar. Padahal sejatinya aku deg-degan. Dia nempel pel. Aku malah jati panik. Bukan karena takut, tapi bingung mau mulai dari mana. Padahal demi apapun yang ada di bumi ini, aku sudah persis kayak seekor kucing yang meong-meong. Sebenarnya Rizal ini sekedar mau begitu saja karena mau mengusir dingin atau ada niat untuk melanjutkan aksinya. Tapi ternyata dia mau melanjutkan aksinya. Tangannya meraih jemariku dan menggenggamnya. Jemari kami saling menyatu satu sama lain. Dan itu ternyata mampu membuat hawa dingin jati berkurang. Walau cuma sedikit. Kalau Mas Arwan bangun gimana Mbie? Bisik Rizal di kupingku. Dekat sekali sampai aku perindingan. Kakakmu kalau udah tidur ya susah bangun. Cuma ada satu cara buat bangunin dia. Sahutku, apa? Diajak pleku-pleku. Masak sih? Rizal nggak percaya. Dan selanjutnya, entah siapa yang dimulai saling menatap. Agak lama kami sudah saling merangkul. Aku yang awalnya bingung, jati senang sekali. Kayak bocah yang dibeliin mainan kesukaan. Semua terjadi begitu saja, di tengah dinginnya kabut gunung. Kami seperti bayang-bayang di alam maya. Dan hati yang dingin berangsur mulai menghangat. Memang sangat buru-buru dan begitu cepat memburu. Tapi luar biasa, dengan Rizal, aku telah mendapatkan sesuatu yang gak pernah aku dapat dari Mas Arwan. Benar kata Ayu, suamini itu benar-benar pendekar tangguh. Sulit dikalahkan dan terlalu sulit dijatuhkan. Yah, hanya sekali saja, tapi rasanya sampai ke ubun-ubun. Aku bahagia, kukira Rizal juga demikian. Itulah ceritaku, bersama adik suamiku. Hanya sekali itu saja, karena untuk selanjutnya, kami gak laku melakukan. Aku takut semua kebablasan dan mengancam kedamaian keluarga besar kami. Aku tobat, meski sebenarnya sangat berat. Sahutku sambil tersenyum lebar. Padahal sejatinya aku deg-degan. Dia nempel pel. Aku malah jati panik. Bukan karena takut, tapi bingung mau mulai dari mana. Padahal demi apapun yang ada di bumi ini, aku sudah persis kayak seekor kucing yang meong-meong. Sebenarnya Rizal ini sekedar mau begitu saja karena mau mengusir dingin atau ada niat untuk melanjutkan aksinya. Tapi ternyata dia mau melanjutkan aksinya. Tangannya meraih jemariku dan menggenggamnya. Jemari kami saling menyatu satu sama lain. Dan itu ternyata mampu membuat hawa dingin jati berkurang. Walau cuma sedikit.
Kalau Mas Arwan bangun gimana mbie? Bisik Rizal di kupingku. Dekat sekali sampai aku perindingan. Kakakmu kalau udah tidur ya susah bangun. Cuma ada satu cara buat bangunin dia. Sahutku, apa? Diajak plekuk-plekuk. Masak sih? Rizal gak percaya. Dan selanjutnya, entah siapa yang dimulai saling menatap. Agak lama kami sudah saling merangkul. Aku yang awalnya bingung, Jeti senang sekali. Kayak bocah yang dibeliin mainan kesukaan. Semua terjadi begitu saja, di tengah dinginnya kabut gunung. Kami seperti bayang-bayang di alam maya. Dan hati yang dingin berangsur mulai menghangat. Memang sangat buru-buru dan begitu cepat memburu. Tapi luar biasa, dengan Rizal, aku telah mendapatkan sesuatu yang gak pernah aku dapat dari Mas Arwan. Benar kata Ayu, suamini itu benar-benar pendekar tangguh, sulit dikalahkan dan terlalu sulit dijatuhkan. Yah, hanya sekali saja, tapi rasanya sampai ke ubun-ubun. Aku bahagia, kukira Rizal juga demikian. Itulah ceritaku, bersama adik suamiku. Hanya sekali itu saja, karena untuk selanjutnya, kami gak laku melakukan. Aku takut semua kebablasan dan mengancam kedamaian keluarga besar kami. Aku taubat, meski sebenarnya sangat berat.